Makanya daripada jadi pahlawan yang mati pertama, mereka lebih memilih jadi wasit yang teriak dari luar lapangan. Lebih aman, lebih elegan, dan tentu lebih murah. Halo, selamat datang di Zona Kriminal. Yang kali ini nggak didesain buat bikin kamu nyaman, tapi justru buat ngingetin bahwa dunia nggak pernah benar-benar damai. Aku Berry WB bersama Zona Kriminal, bukan analisis politik, bukan pengamat internasional, cuma orang biasa yang nggak tahan lihat dunia yang makin absurd, tapi semua orang pura-pura baik-baik saja. Hari ini kita bakal ngobrolin soal dua negara yang katanya sahabat Iran, Rusia dan Tiongkok. Tapi kok Iran pas digebuk rame-rame, mereka malah duduk manis sambil sesekali rilis pers. Oh iya lupa, kita nanti juga bakal bahas satu nama yang mendadak jadi idola netizen. Tapi juga gitu, diam 1000 bahasa. Kim Jong-un. Mana nih penggemar beratnya Om Kim? Ya, Korea Utara juga akan kita ajak ngobrol di sini ya. Karena diamnya mereka lebih berisik dari perang itu sendiri. Jadi buat kamu yang udah capek dengan narasi satu arah dan pengen lihat permainan ini dari sudut yang lebih tajam, gak usah tegang, cukup siapin telinga dan mungkin secangkir kopi buat nahan kenyataan pahitnya. Dunia makin panas. Bukan cuman karena krisis iklim, tapi karena para negara besar lagi main catur pakai pion yang bernama Timur Tengah. Di sudut papan, Iran lagi digempur habis-habisan. Di sisi lain, AS dan sekutunya makin gencar nunjukin otot. Tapi yang bikin semua orang gelisah, mana Rusia, mana Tiongkok. Mereka biasanya paling rame tuh kalau ada konflik beginian. Tapi kali ini mereka diem atau pura-pura diem. Kalau kamu mikir Rusia dan Tiongkok ngilang dari radar gara-gara takut ikut campur, berarti kamu belum kenal gaya mereka. Kedua negara ini bukan tipe yang suka masuk ring tinju cuma buat viral, nggak kayak netizen. Mereka lebih suka main di belakang layar, pakai resolusi, pakai pernyataan sikap, sambil ngedipin mata ke negara-negara yang lagi bingung harus percaya siapa. Mereka bilang kita bela Iran, tapi yang mereka lakuin ya konferensi pers. Tapi jangan salah ya, diplomasi seperti itu bukan tanda mereka lemah. Justru mereka lagi nyiapin skakmat tanpa harus ngangkat senjata. Karena buat Rusia dan Tiongkok, jadi pahlawan bukan soal aksi, tapi posisi. Dan posisi mereka sekarang lagi duduk manis sambil lihat Amerika ngos-ngosan ngejelasin kenapa mereka boleh nyerang, tapi negara lain enggak. Kita tahu Rusia itu temenan banget sama Iran, apalagi sejak fakta strategis awal tahun ini. Tapi jangan lupa, Rusia juga lagi main api sama Israel dan negara Teluk. Ini bukan soal cinta segitiga ya, ini soal minyak, dagangan, dan geopolitik. Kalau Rusia langsung loncat bantu Iran, itu sama aja kayak nyiram bensin ke api yang udah nyala. Dan Putin tahu bensin sekarang mahal. Apalagi Rusia lagi ribet sama Ukraina. Mereka udah kepayahan menghadapi sanksi dan perang panjang. Jadi kalau harus buka front baru di Timur Tengah, itu bukan strategi, itu bunuh diri diplomatik. Jadi ya mending mereka bantu dari balik tirai. Entah itu ngasih intelijen, teknologi, atau cuma bilang ke Barat, fokus ke Iran dulu ya, Ukrainanya nanti dulu. Tiongkok, mereka bukan diem, mereka cuma terlalu sayang sama
minyak. Dan siapa yang ngasih minyak diskonan paling banyak? Nah, betul, Iran. Makanya Tiongkok lebih memilih ngelus dada ketimbang ngangkat senjata. Karena kalau perang makin kacau, pasokan minyak bisa berhenti. Dan kalau itu kejadian, ekonomi Tiongkok bisa batuk-batuk kayak baru kena flu babi. Selain itu, Tiongkok juga punya proyek obor yang lagi sayang-sayangnya tuh. Iran itu salah satu titik pentingnya. Jadi, perang gede sama dengan proyek ambyar. Makanya, Tiongkok lebih pilih main aman, nyari solusi damai, sambil tetap jaga hubungan sama Israel, Arab Saudi, dan negara teluk lainnya. Karena buat Beijing, investasi itu lebih penting dari ideologi. Dan perang mahal, bos. Doktrin yang menyerang lebih dahulu daripada diserang adalah doktrin yang diyakini sejak dulu oleh Amerika dan Israel. Ingat tragedi di Irak? Nah, ini yang bikin semua orang nahan napas. Karena di tengah semua ketegangan ini, ada satu kata yang bikin dunia trauma: nuklir. Iran emang belum punya senjata nuklir secara resmi, tapi fasilitasnya udah kayak toko bangunan yang lagi diskon besar-besaran. Amerika katanya udah ngebom di beberapa titik strategis. Dan Iran bisa aja balas dengan cara yang bikin dunia kejang. Tapi Rusia dan Tiongkok sadar kalau mereka langsung ikut campur, efek dominonya bisa gila-gilaan. Bisa-bisa ini jadi perang dunia ketiga edisi update dengan senjata yang nggak bisa di restart. Makanya daripada jadi pahlawan yang mati pertama, mereka lebih memilih jadi wasit yang teriak dari luar lapangan. Lebih aman, lebih elegan, dan tentu lebih murah. Tapi jangan kira mereka diem selamanya. Kalau Amerika dan Israel makin ganas dan Iran mulai goyah, bisa jadi Rusia dan Tiongkok ikut turun tangan juga. Tapi bukan pakai jet tempur. Bisa lewat senjata, pinjaman uang, atau sekedar sabotase cyber. Semua serba diam-diam. Tapi efeknya bisa bikin peta geopolitik bergeser drastis. Jadi kalau ada yang bilang Rusia dan Tiongkok ninggalin Iran, mungkin mereka terlalu percaya sama film action ya. Padahal dunia nyata lebih mirip sinetron geopolitik yang penuh plot twist. Dari dua negara ini, mereka penulis skenarionya. Dan kamu cuma belum tahu aja endingnya bakal kayak apa. Cuma netizen plus 62 yang bisa memprediksi harusnya seperti gimana. Dan ini nih di tengah hiruk pikuknya konflik Iran dan Amerika, dan saat semua mata tertuju ke Rusia dan Tiongkok, ada satu karakter yang tiba-tiba jadi cameo diam-diam. Korea Utara. Ya, negaranya Om Kim nih. Negara ini paling rajin kasih komentar pedas kalau Barat mulai main otot. Tapi sekarang sunyi. Bukan karena mereka nggak peduli, tapi mereka lagi ngurusin dagang senjata ke Rusia. Di balik layar, Kim Jong-un lagi bangun kerjasama militer yang makin mesra sama Moskow. Tapi bukan buat Iran, buat Ukraina. Kalau kamu pikir dunia ini hitam putih, siapa jahat, siapa baik, berarti kamu belum cukup lama nonton drama episode dunia nyata. Rusia dan Tiongkok lagi main catur di papan yang kita kira medan perang. Dan kita semua, ya pion-pion yang sibuk milih tim. Padahal yang bikin aturan udah dari awal duduk manis di tribun. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana kita bahas siapa lagi yang dibidik oleh mereka yang katanya jaga perdamaian. Aku Beri WB bersama Zona Kriminal.